Baiklah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pengkajian Perbanyakan Tanaman Kakao secara Vegetatif. Sebelum kita mulai presentasi kita, marilah kita memperkenalkan diri. Saya Hairul Julen. Saya Alexander Irkandi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dari pendahuluan. Kakao merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan. Luas areal perkebunan kakao mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Maluku Tengah, Buru, SBB, SBT, dan NTB. Pada tahun 2002, areal perkebunan kakao Maluku tercatat seluas 11.601,49 hektar. Dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 15.177,7 hektar dengan total produksi 7,55 ton atau rata produksi 0,51 kilo per hektar. Penanaman kakao rakyat di Maluku selama ini hanya menggunakan benih-benih kakao hasil menakar sendiri dari pohon kakao yang sudah cukup tua. Benih kakao rakyat yang diusahakan di Maluku selama ini berasal dari Kendari dan Kalimantan yang merupakan bantuan PT Hasfarm tahun 1988. Pasiron dan kawan-kawan melaporkan bahwa banyak kakao yang sudah rusak serang hama dan penyakit. Upaya untuk meningkatkan produktivitas persatuan luas dilakukan untuk pengkajian teknologi inovasi baru yang terarah dan berkelanjutan, yaitu pengkajian perbanyakan benih secara vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif akan menghasilkan populasi tanaman yang homogen dalam sifat-sifat genetiknya. Pada tanaman kakao dikenal beberapa macam cara perbanyakan vegetatif, yaitu yang lazim yaitu stek dan okulasi. Sedangkan perbanyakan secara sambung yaitu cangkokan baru dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Sebelum melakukan okulasi dan sambung pucuk, tanaman kakao untuk batang bawah dilakukan pembibitan dari benih lokal yang diambil dari perkebunan PTP 15, awalnya Maluku Tengah, batang atas. Diambil dari 4 varietas unggul, yaitu ICS 13, ICS 60, SCA 60, dan UIT 1 dari Puslitoka, Jember. Benih batang bawah ditanam pada bulan April dan dipelihara sampai berumur kurang lebih 8 bulan di pembibitan. Okulasi dilakukan saat diameter batang bawah sudah berukuran 0,7 sampai 1 cm. Selanjutnya, bahan dan metode. A. Pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah pengkajian teknologi perbanyakan tanaman secara vegetatif, okulasi matahentris dan sambung pucuk. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kriteria sebagai berikut. 1. Wilayah yang terpilih adalah wilayah pengembangan tanaman perkebunan rakyat kakao dengan ketersediaan lahan cukup potensial, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah. 2. Aktivasi petani dan Pemda di tingkat kecamatan atau desa cukup mendukung. Yang ketiga, produktivitas masih rendah akibat serangan BPK dan penggunaan lahan tanaman yang tidak bermutu, sehingga diharapkan sentuhan teknologi akan mempercepat peningkatan hasil dan pendapatan petani. 4. Selanjutnya, hamparan yang terpilih mewakili sebagai tanaman perkebunan kakao yang sudah ada. Pemilihan lokasi penelitian dan petani komparator dilakukan dengan metode pemahaman pedesaan secara partisipasif. 2. Persiapan. Tahap awal kegiatan adalah persiapan, meliputi pembuatan proposal dan pengadaan bahan utama atau benih, pupuk, pestisida, dan bahan lainnya, dan alat bantu seperti alat pengolah tanah, alat pengendalian OPT, dan alat lainnya. Selanjutnya, metode. Kegiatan pembibitan batang bawah sebanyak 2.500 anakan telah disortir mendapatkan 1.500 anakan yang baik dan gigas untuk bahan okulasi dan sambung pucuk. Dalam kegiatan ini terdiri dari 3 pola pengkajian, antara lain 1. Pola petani, 2. Pola introduksi 1, dan
introduksi 2. Tiap paket 500 anakan. Pembibitan dilakukan dalam polybag yang diisi dengan media tanam, tanah lampung dicampuri dengan pupuk kandang dan pasir dengan perbandingan 1:1 dan disiram sampai kondisi tanah jenuh. Benih kakao yang sudah selesai dikupas dicampur dengan dead hand M45, dikeringkan, anginkan, dan dibenamkan ke dalam tanah dalam kurang lebih 3 cm. Pemeliharaan bibit dilakukan selama 7-8 bulan dengan diameter batang bawah diukur 10 cm di atas permukaan tanah, berkurang 3 cm. Sedangkan untuk sambung pucuk, diameter batang bawah 3-4 helai daun, berukuran 0,7-1 cm. Bahan batang entris untuk populasi dan sambung pucuk diambil dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Terdiri dari 4 klon atau varietas unggul seperti ICS 13, ICS 60, SCA 60, dan UIT 1. Tiap klon 125 anakan. Paket teknologi yang diterapkan pada kajian ini meliputi 1. Cara petani, yaitu okulasi jendela. Yang kedua, introduksi 1, okulasi forecast. Dan yang ketiga, introduksi 2, sambung pucuk. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan agronomis, meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan jumlah tanaman hidup. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Irkandi. Baik. Hasil dan pembahasan. Okulasi merupakan cara perbanyak vegetatif yang lazim diterapkan. Meskipun hemat dalam pemakaian entres, satu tanaman hanya memerlukan satu mata entres. Akan tetapi, pertumbuhan tunas hasil okulasi pada awalnya lambat dan tidak seragam karena mata entres sering mengalami dronmasi, sehingga untuk menghasilkan bibit ronal dari okulasi diperlukan waktu relatif cukup lama, yaitu sekitar 9 bulan. Selain itu, batang bawah maupun tunas baru hasil okulasi memerlukan perawatan dan perlakuan yang intensif. Pengaruh batang bawah kakao terhadap okulasi selama ini tidak nyata karena hanya melibatkan hubungan antara kultivar dalam satu jenis. Umur batang bawah sangat menentukan diameter batang. Agar kegiatan okulasi tidak menemukan kesulitan, untuk itu diameter batang bawah sebaiknya sudah cukup besar. Biasanya okulasi dapat dilaksanakan setelah tanaman berumur kurang lebih 8 bulan. Untuk berhasilnya okulasi dibutuhkan keterampilan tersendiri. Kegiatan okulasi baru dilakukan pada bulan Desember karena hambatan kondisi iklim. Kemarau panjang mulai bulan Oktober. Sesuai persyaratan okulasi, batang entris dapat diambil apabila ada hujan atau pada saat awal musim hujan. Suhu curah hujan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan sel-sel parenkim, penyusunan jaringan kalus yang terbentuk akibat adanya perlukaan. Keberhasilan yang tinggi pada okulasi dan sambungan puncak dapat dicapai apabila kambium entris dan batang bawah dapat keadaan segar. Ditinjau dari bidang pemilihan tanaman, perbanyakan dengan secara tulus dapat mempersingkat waktu dan menguji klon baru. Tali pengikat dibuka setelah 14 hari. Setelah okulasi dapat secara memotong tali pengikat secara vertikal. Okulasi yang jadi ditanda dengan mata okulasi dalam keadaan segar dan di tepinya terbentuk kalus. Setelah seminggu, batang bawah dilengkungkan dengan membuat torehan pada batas 6-8 cm
di atas tempelan. 1 bulan kemudian, setelah daun tunas okulasi pertama menua atau dewasa dan batang atas telah menjadi setengah tua, tujuk batang bawah dipotong pada jarak 5 cm di atas tempelan. Selanjutnya, untuk memaksa tajuk okulasi tumbuh vertikal, perlu diberi perambat dari bambu yang panjangnya 50-60 cm. Hasil pengamatan agronomis pada tanaman okulasi mata entris dan sambungan pucuk menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan jumlah tanaman yang hidup dari 3 paket dan 4 kon yang dikaji bervariasi sampai pada akhir pengamatan umur anakan 3 bulan setelah okulasi dan sambungan pucuk. Tinggi tanaman paket T1 13,5 sampai 15,2 cm, T2 11,9 sampai 18,8 cm, T3 19,6 sampai 25,2 cm. Menunjukkan perbedaan, namun dari ketinggian paket yang diterapkan, rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman pada paket T3 untuk tiap kon berdasarkan analisis deskripsi jauh lebih cepat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan yang lain T1 dan T2. Baiklah teman-teman, sini kami membuka 2 sesi pertanyaan. Untuk teman-teman kami persilakan untuk bertanya. Baik, saya Kristianus Bendi dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang materi presentasinya tadi. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan penelitian yang kalian presentasikan? Dan yang kedua, dari metode okulasi dan sambung pucuk, manakah metode yang paling baik dan sesuai untuk tanaman kakao? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Kristianus Bendi yang telah memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Untuk jawaban pertama, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan paket teknologi perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif, yaitu dengan cara okulasi mata entris dan sambung pucuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sambung pucuk. Sambung pucuk merupakan metode yang paling sederhana, mudah dilakukan, dan di tingkat keberhasilan lebih tinggi, yaitu mencapai 30%. Jika dibandingkan dengan cara okulasi yang dilakukan petani, TP1 6% dan okulasi metode forket TP2 9,6% tingkat keberhasilannya. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini yaitu hasil analisis deskriptif terhadap parameter yang diamati dari ketiga paket teknologi yang diterapkan, yaitu cara petani 1, introduksi 1 T2 dan introduksi 2, menunjukkan bahwa paket teknologi introduksi 2 lebih berhasil daripada introduksi 1 dan petani. Perbanyakan koloni dengan cara sambung pucuk merupakan metode yang paling sederhana, mudah dilakukan, dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi, yaitu mencapai 30% jika dibandingkan dengan cara okulasi yang dilakukan petani, yaitu 6%, dan okulasi metode forket 9,6% tingkat keberhasilannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.